Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Putra, NIM 19042135. Baik, saya akan menjelaskan materi pertemuan 4, yaitu tentang jenis ASN dan tugas dan fungsi aparatur negara. Yang pertama yaitu pengertian ASN. Aparatur sipil negara yang disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya itu pengertian ASN. Jadi PNS atau pegawai negeri sipil adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Selanjutnya itu jenis pegawai aparatur sipil negara. Pada jenis jabatan ASN dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 berbeda jauh dengan jabatan PNS saat ini, baik dari segi istilah dan fungsi. Pokoknya kedudukan jabatan PNS pada sistem birokrasi Indonesia saat ini yang dianggap belum sempurna menjadi satu pertimbangan pelaksanaan reformasi birokrasi. Berdasarkan Undang-Undang ASN, pegawai terdiri dari PNS dan P3K yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji. Jabatan merupakan kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang pegawai ASN dalam satuan organisasi. Selanjutnya itu jenis ASN. Jenis jabatan aparatur sipil negara terdiri dari jabatan administrasi. Jabatan administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. Yang kedua yaitu jabatan fungsional. Jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Jabatan fungsional dalam ASN terdiri dua jabatan, yaitu jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan. Selanjutnya yang ketiga, jabatan pimpinan tinggi. Jabatan pimpinan tinggi adalah sekelompok jabatan tertinggi pada instansi dan perwakilan. Jabatan pimpinan tinggi terdiri dari pejabat struktural tertinggi, staf ahli, analis kebijakan dan pejabat lainnya yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Tugas ASN. Yang pertama, melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Yang ketiga, mempererat persatuan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya fungsi ASN. Yang pertama, melaksanakan kebijakan publik. Yang kedua, pelayanan publik. Ketiga, perekat dan pemersatu bangsa. Yang selanjutnya itu hak aparatur sipil negara. Dasar dari adanya hak adalah manusia mempunyai berbagai kebutuhan yang merupakan pemacu bagi dirinya untuk memenuhi kebutuhannya, seperti bekerja untuk memperoleh uang bagi pemenuhan kebutuhan. Selanjutnya ASN. Adapun hak pegawai aparatur sipil negara menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 21, yaitu pegawai negeri sipil berhak atas yang pertama gaji, tunjangan dan fasilitas. Yang kedua cuti. Yang ketiga jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Yang keempat perlindungan. Yang kelima pengembangan kompetensi. Selanjutnya P3K. Hak pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. P3K berhak memperoleh yang pertama gaji dan tunjangan, yang kedua cuti, yang ketiga perlindungan, dan keempat pengembangan kompetensi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.